ketemu lagi sama saya Inge dan saya Lea di Si Paling Podcast. Akhirnya kita punya bintang tamu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Tika. Halo. Dokter cantik, namanya Ibu Dokter Kartika Mayasari. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Seneng diundang banget kesini. kita akhirnya nggak cuman berdua, tapi ada satu orang lagi yang bisa ngobrol bareng kita. Iya. Kita panggilnya, kita sebentar mau dipanggil Dok Tika, Dokter. Kak Tika. Kak Tika. Kayak acara anak-anak ya. Tika. Oke. Jadi Tika ini adalah seorang dokter. Kenapa kita datangkan ke sini? Supaya kita tuh dapat pencerahan sebagai perempuan yang usianya tak lagi muda. Matang dan bergaya. Matang dan banyak gaya. Yang udah suka dipanggil kakak. Dipanggil ibu. Iya. Ibu. Tik. Ya. Kita tuh lagi ngobrol kemarin, gue sama Inge lagi ngobrol kan. Kita lagi membahas tentang perawatan yang perlu dilakukan di usia 40 ke atas. Perawatan apa nih? Perawatan wajah. Wajah sih terutama ya Karena kan. saat kita udah umur 40 tahun ke atas pasti insecure-nya luar biasa. Bener. Kerutan. Pertama Tik, gue nggak merasa ada yang salah dengan kerutan-kerutan di wajah gitu. Iya. Tapi begitu lihat ada temen yang melakukan itu dan gue tidak melakukan, jadi kayaknya salah gitu. Botox sih terutama ya. Pertama kan gue takut ya, maksudnya gila ini disuntik kayaknya bahaya banget gitu. Nggak berani gitu. Begitu lihat hasilnya, bagus sekali. Wow. Aku mau. Coba kasih pencerahan sama kita Tik. Sama masalahnya dulu Tik, 40 tahun ke atas tuh apa sih? Ya, oke. Sebenarnya untuk 40 tahun itu kebanyakan adalah tentang stimulasi kolagen yang memang nggak seperti dulu lagi yang kita saat umur 20-an. Ya kita masih 20 Ya, kan. 20 tahun yang lalu. 20 plus ya. Kayak pajak plusnya banyak ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu sebenarnya masalahnya. Dan perawatan kulit itu sebenarnya ada dua macam. Oke. Bukan perawatan ya. Ya perawatan kulit yang biasa dilakukan sama orang. Pertama adalah untuk merubah kualitas kulit. Oke. Yang kedua adalah contouring. Contouring itu apa? Yang untuk merubah bentuk wajah. Oke. Yang tadi dikatakan botox itu adalah merubah bentuk. Oh gitu. Ya. Lu mau bentuk apa? Ya. Jajaran genggal, trapesium, ya kan? Itu Ya. makanya Lancip, kayak beauty blender, ya kan? Bisa. botox. Nah, itu lagi botox. Jadi kerutan pun ada dua macam. Mau kerutan yang halus yang biasanya diperbaiki bisa dengan yang kualitas kulit yang tadi aku bilang gitu. Jadi nggak usah dirubah bentuknya, tapi cuman kualitasnya aja yang dirubah. Gitu. Ini kerutan yang halusnya orang Jawa pasti. Kerutannya halus. Oke, jadi yang halus tuh kayak Halus. halus yang tipis-tipis, dikit-dikit itu biasanya di daerah mana? Bisa di mana aja, di yang ekspresi yang jelas. Sini bisa, sini juga bisa. Apalagi gue ekspresif ya orangnya. Kalau ngomong gitu kan, jadi sini ada, di sini ada gitu. Nah, karena gue kan selalu ngajarin orang untuk senyum yang natural. Iya, nah salah satu ciri-ciri senyum natural di public speaking tuh gitu Tik. Ini harus berkerut. Makanya pas kalau gua di kemarin botox tuh nggak ada sebuah. Makanya pas gua kemarin mau ngajar, gua cancel dulu botoxnya. Nggak lucu dong gua ngajarin ekspresi tapi nggak ada garisnya. Bisa bergerak mata lu kan? Iya, terus ini juga nggak ada ekspresinya, Iya, jadi kayak iya. kenceng aja gitu Iya. ya kan? Sebenarnya bisa juga, bisa. ya? Jadi nggak usah ada dosisnya lah istilah gitu. Nggak yang sampai flat bener-bener nggak ada. Iya, flat. Nggak ada ekspresinya gitu. Bisa diatur. Jadi nggak usah takut sih dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke, jadi tadi kan ada yang memang dari sisi kolagen kita berkurang. Ya. Terus ada yang apa tadi Bu? Jadi ada yang bentuk, Merubah bentuk. atau kontur. Tadi yang diomongin Inge adalah
kerutan-kerutan yang halus, yang menurut buat aku ya itu kerutan halus yang bisa dirubah dengan skin booster, Oh, menutrisi kulit, Nutrisi. merubah kualitas kulit. Tapi kalau untuk botox itu adalah merubah Merubah bentuk gitu. Yang ya tadi yang nggak, kita udah nggak bisa ke atas lagi, rahang juga. Misalnya di botox juga bisa bertambah kecil gitu-gitu. Menjadi Konturnya lebih ini ya. diubah. Kontur. Oke, kita Nah. mulai dari yang nggak usah berbayar dulu ya. Dari yang berbayar alami. ya. Karena kan Itu yang nggak berbayar. Ada. ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kita sudahi obrolan ini. Nggak ada manfaatnya. Iya. Oke, kita mulai dari yang nggak berbayar. Gimana caranya supaya apa yang kita konsumsi atau apa kebiasaan yang kita lakukan supaya kulit ini tetap kenyal? Lifestyle, lebih ke lifestyle ya berarti. Ya. Apa tuh Tik? Ada nggak cara-cara natural ya? Natural. Yang bisa bikin kulit ini lebih lamban, menua gitu ya. Mungkin kalau pertanyaan itu dilontarkan oleh yang umur 20 tahun Iya, ya, ada jawabannya. Oke. Ada jawabannya. Tapi kalau misalnya sudah 40 tahun, mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Iya, terlambat tanyanya. Tanyanya gitu. Boleh nggak tanyanya 20 tahun yang lalu Iya, gitu. iya. Kalau Oke, sudah hilang harapan untuk irit. iya, berhemat. Berhemat Mohon maaf. nggak bisa. Terlambat. Mau nggak mau Itulah harus kenapa didorong ya. umur 20-an kita harus udah mulai perhatiin si aging Yes. itu ya, bener ya? Iya, Jadi betul. skincare regimennya sebenarnya harus dan lifestyle sehatnya harus dimulai dari umur 20-an. Iya. Padahal umur 20 Ngapain lah? oh my god, Pengajian, pengajian, datang. pengajian. Enggak, makanan nggak sehat, tidur kurang, terus sebelah merokok kena kita. Kita mah enggak, sebelah. Ya kan? Kita cuma niatin. Sama gini. Apa sih? Oke, jadi emang umur 20-an harusnya itu sudah mulai kita jaga ya. Yes. Oke, biarkanlah yang lalu biarkan berlalu Iya, ya, dokter. nggak usah. Ya sudah lah. Ya, sekarang nih yang udah terlanjur nih 40 tahunan apa yang harus dilakukan? Nah itu dia, kalau misalnya 40 tahun, perawatan itu harus sudah mulai dilakukan setiap hari. Setiap hari. Lalu, apa? Perawatan itu ada dua macam dong. Gue jadi merasa berdosa nih. Perawatan yang di rumah dan Oke. perawatan yang harus memang ke tenaga kerja profesional. Oke. Gitu. Yang nggak Etika. mungkin. Ke dokter, ke klinik. Ke dokter. Iya. Yang di rumah dulu dong. Yang di rumah. Yang jelas krim, moisturizer, Nggak boleh skip ya. nggak boleh skip, sunscreen. Oke. Yang paling aku sih yang paling concern dua ini. Karena Moisturizer sama sunscreen. iya, di Oke. umur 40 hormonal itu sudah sangat mempengaruhi banget. Kulit jadi kering. SPF-nya udah drop Yes. kan. Oke, jadi Kering lah ini kulit. Benar, Di atas benar. kering, di bawah kering. Iya. Gak cuma di atas, yang bawah juga. oke. Nanti kita ngobrol Setelah itu ya. yang bawah ya. Kalau yang atas dulu ya. Kalau yang atas kita bisa lihat iklan-iklan apa segala macam udah. Yang bawah apa baru dengar? Kering gak sih? Nggak sih? Asal bukan kantong yang kering. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya dokter Tika tuh kantong. Iya, kantong. Gimana lo bisa perawatan kalau yang bawah kering? Kering, Kantong. Kan nggak mungkin kantong di sini Tik, ya kan? Oke. Begitu. Yang di rumah tadi moisturizer, sunscreen. Itu wajib banget. Karena Oke. udah drop, Iya. itu butuh supply. dari Oke. luar. Yang di Sebentar, Sunscreen. ada pertanyaan. Kan ada tuh kosmetika atau sabun-sabun apalah itu yang semuanya anti-aging. Perlu yang itu atau boleh pakai yang mana aja? Kalau sudah dilakukan perawatan yang ke dokter tadi, maintainnya Ini boleh dong. sebelum ini untuk Hanya untuk di pakai rumah itu doang. daily. ngefek Nggak sih bisa. itu pakai anti-aging, Nggak bisa. anti-aging tuh. Iya. Krem anti-aging. Apalagi sudah umur 40 tahun ya. Iya. Kalau dari luar saja itu sebenarnya kurang. Ya hasilnya akan berbeda lah kalau misalnya disandingkan antara yang di luar doang sama di dalam. Karena di luar itu kan dirusak juga ya sama polusi, sinar matahari, gitu-gitu loh. Jadi agak-agak nggak cukup Lu dengan cuman pakai krim anti-aging, apa tuh namanya yang kayak
ya gitulah. Itu loh kalau yang itu tuh kalau yang dari Korea yang agak lumayan hype yang apa tuh needle yang kalau Oh iya. kayak, Itu tetap aja sih, tetap harus yang di itu shot, tetap. needle shot. Iya. Itu tetap ngefek pasti, cuman dibandingin yang cuman oles ya, itu ya. Jadi yang oles tuh kulit paling luar banget deh gitu, nggak bisa sampai masuk deh. Ngefek nggak? Tapi iya. Ngefek tapi dikit tetap harus kita lakukan tindakan. Yes. Nah, Gitu. tindakannya apa nih Tik yang lu rekomen buat mengatasi kulit-kulit yang udah mulai menua ini? Kalau di klinik aja. Jadi sebenarnya nggak usah banyak-banyak deh. Nggak usah banyak-banyak. Lo skin booster. Secara umum. Secara umum skin booster. Udah skin booster aja. Tapi skin boosternya skin booster yang untuk ini. Udah Gitu. gua duga sih. Udah gua duga sih. Ya 10 juta lah. Hah? 10 juta? Ya kan banyak. Apa? Skin ini kurang. Apa 10 juta? Tanya dong sama kakak Inge. Gimana? Gimana? Sama berdoa. Aku juga nggak pernah. Makanya muka aku abu-abu. Minum air putih. Ya. Minum air putih. Oh. Berdoa. Sama pakai itu loh timun kalau nggak tidur. Biar apa ya? Biar dingin aja. Efeknya nggak ada. Oke, jadi itu ya skin booster. Skin booster itu secara umum adalah suntikan pada kulit yang gunanya menutrisi. Oke. Nutrisinya yang dimasukkan itu Nutrisi. Yes. Bawah kulit. Itu yang Iya. buat booster kolagen, bukan? Iya. Benar ya? Betul. Tuh ben gue pinter. Karena duduk dekat dokter-dokter, gue jadi kebawa dokter hewan. Yang penting kan dokter. Iya, yang penting depannya dokter. Spesialis gigi hewan gue. Ada loh. Ada ya? Ada loh. Oh, hebat Nggak banget. spesialis banget tapi ada loh. Ada ya? Ya. Oke, kita lanjut ke wajah. Oke, jadi tadi isinya tuh disuntik pakai itu tadi. Yes, nutrisi. menutrisi. Nah, jadi Skin booster ya, itu Iya. paling penting untuk usia 40 tahun ke atas. Primary-nya adalah skin booster. dan sekarang skin booster ada macam-macam. Oh. Nanti dokter yang akan menentukan aku butuh Apa? yang seperti apa. Makanya gitu. harus konsultasi dulu. Yes. Jangan Nggak lo bisa tiba-tiba percaya diri. Kemarin Inge pakai ini aku mau Aku juga. mau juga. Ternyata Nah, beda sama. kasusnya. ya Oke. kayak gitu. Perlu Jadi nggak bisa. dilakukan berapa kali tuh? Tergantung skin juga. booster? Ada beberapa Tergantung yang kantong Anda. Nah, Nah, itu intinya. itu Tapi intinya. penjabarannya Jadi ada beberapa obat yang memang beberapa skin booster yang memang sekali aja itu sudah ada hasil, tapi dia harus Oke. di-boost lagi selama beberapa bulan setelahnya. Oh, beberapa bulan, bukan 1 bulan sekali ya? Enggak. Oh, Ada yang beberapa berlebihan bulan, gue. ada yang 016, ada yang tergantung sih. Oke. Penelitiannya tuh beda-beda. Iya. Nah, itu kan tiap bulan kok. Iya, banyak. ada. sekian banyak skin booster itu kan gitu. Nah, kita perlu satu tapi diulang terus atau beberapa dan diulang terus? Ya itu tadi tergantung. Oh, Ada tergantung kondisi. beberapa skin booster yang memang tergantung kantong juga ya. Kalau Oke. misalnya kantong yang memang terbatas, Dianjurin skin booster A, tapi harganya nggak masuk ya lah. iya nggak bisa. Gitu. Saya minta setetes aja boleh nggak gitu? Boleh nggak diminum aja biar Ah, cepat ya? iya. Sama-sama dari dalam kan? Bisa. Bedanya nyangkut. Baru sebentar loh dokter ini duduk di sini udah terpengaruh sama kita ya kan? Baru sebentar. Oke, jadi itu tergantung analisa dokter seperti apa ya. Setiap orang Yes. tuh bisa berbeda-beda. Selain skin booster apalagi? Nih yang kedua nih, tier apa tuh? kedua. Kan tadi Ah, skin booster oke. basic. Iya. Kalau punya uang lebih, apalagi yang mau dilakuin dok? Kalau Habis skin jadi booster. skin booster itu sebenarnya malah itu kan inti ya. Kalau mau ditambah-tambahin boleh laser, boleh peeling, boleh Justru itu after skin booster ya. Ya. Oh, jadi yang utama tuh benar skin booster dulu. karena menutrisi dia. Kalau laser itu dia kan nembak pigmen ya. Oh, Dia ya macam-macam sih, macam-macam laser pun bisa macam-macam, bisa yang karena bisa yang ngerangsang kolagen juga ada gitu. Tapi yang ultra
ultra itu Ya, kan ya, yang mahal ya, yang mahal biasa. Jangan ngomong harga deh, kayak orang susah. Jangan ngomong harga di sini deh. Ya, jangan gitu ntar ketahuan dong. ketahuan kalau nggak mampu. Iya, sebenarnya mampu nggak mampu kalau udah di usia kita tuh harus diusahakan. Yes. Benar kan? Jadi ini sebenarnya lebih ke investasi. Oh, wow. Jadi investasinya itu nggak kelihatan saat ini memang, tapi Iya. akan kelihatan saat reuni. Oh, benar, Saat benar. reuni. Benar, benar. Itu Temen lo bilang, kamu kok masih kok beda ya? Atau temen lo diem aja, tapi saat kita foto bareng, Iya, kelihatan betul. kita yang kinclong, celing, Iya. sebelah kita tuh kayak udah wironan Beda. gitu, berkerut-kerut ya kan. Wironan ya. Terus kelihatan Baru lebih, denger. udah lama nggak denger loh. iya Wironan. wiron kan yang kain semua? itu. Tahu? Tahu ya? Limpit pada kain disebut wiron. lipit-lipit. Tapi benar-benar. Jadi gue waktu itu ketemu sama beberapa teman foto dan itu kelihatan mana Iya, yang iya. perawatan, mana yang enggak. Gitu. Pasti. Jadi kalau misalnya pengen tahu perawatan kalian berhasil atau enggak, reunilah kalian. Reunilah. Kan iya. Kumpul lah dengan sesama. Iya. Sesama usia. Iya. Iya, oke. jadi soalnya kalau temen kantor belum tentu usia, umurnya Iya, sama. benar. gitu. Banyak anak-anak Gen Z yang Iya. Iya, Jangan samakan dengan mereka. Iya. Jangan samakan kita dengan Iya. mereka. Malah gini, kamu kok udah cepet banget tidurnya begadang dong? Biar kita sama gitu ya kan? Nggak bisa Nggak loh. boleh, Aku tuh nggak nggak bisa boleh. bersaing. sih kalau ditanya, kamu umur berapa? Kalau Nah, nggak akan aku jawab, coba tebak. iya. Oh, iya, iya, Berapa iya, gitu. iya. Iya. Terus begitu nanti mereka bilang, aku udah 40. Ah, nggak kelihatan. Merem ya. Coba dicopot dulu kacamata Iya. hitamnya. Minus ya. Tapi memang bahagia kita kalau ada yang Yes. bilang tampak lebih muda atau Ya kan? iya ya. Iya. Iya dok. Iya. Iya. Memang Loh, nggak benar. apa-apa. Perawatan soalnya. Dokter ya soalnya. Jadi harus. Kalau dokter saya. Baik. Terima kasih. Aku pencerahan dulu ya. Iya. Nggak kelihatan nggak? Kelihatan dong. Ya, oh, lu udah diapain aja sih? Nggak ada. Nggak mungkin. Coba, gue mau tahu dulu. Kita mau tahu nih, apa yang sudah lo lakukan? Wah, Itu confidence. rahasia. Rahasia. Gak asik. Nanti ke klinik ya. Oke. Yang penting ramuannya tuh berhasil. Oh, tapi lo skin booster. Iya dong. Tapi lo botox. Udah lama enggak. Tuh kan, kebuka kan apa yang dia lakukan. Lo pernah? Pernah. Botox itu gue kayaknya 2 tahun yang lalu terakhir. Iya, Itu juga- setahun lah. Lupa gue. Ya udah ribut aja kalian berdua. Anggap aja gua nggak ada. Setahun dua. Gak Teng, ya kan? Oke. Botox, skin booster, kalau skin booster rutin. Karena kan seperti yang tadi Tika bilang itu wajib diulang. Betul. Gitu. Kalau gue sih biasanya setahun 2-3. Iya, dua. Pokoknya dua kalian lah ya setahun ya. Oke. Botox seperlunya. Kalau gue bilang tik, alis gue kurang dikit nih. Nah, ntar ya yaudah gitu. Gitu. Atau bibir gue kayaknya udah menipis gitu ya. Ah benar, bibir. Gue baru sadar kalau ternyata semakin tua bibir kita tuh semakin tipis. Iya. Mungkin karena kepake ngomong terus ya. Jadi lama-lama dia tipis Itu gitu. tergantung pekerjaan ya. Iya. Kalau pekerjaan seperti Anda, Iya. cepet ya Cepet tipisnya. banget, makanya suka Kan gini. terus soalnya dia bergesekan sama gitu. Nah, gue nggak boleh filler sama Sama laki siapa? gue. Sama laki gue nggak boleh karena nggak usah ya nanti gini. Hei, udah terjadi kok. Itu kenapa? Gak apa-apa. Ini tadi habis high food. High food di mana? Filler di mana? Karena ada ketakutan gitu gue sebagai perempuan. Apa iya? Tadinya nggak tahu Tik. Kalau memang akan menipis nih bibir lama-lama. Iya ya, Iya. tipis ya gitu. Iya, Terus semua. Pipi, dahi, yang kelihatan banget pipi, Pipi. melorot. turun. Apa sagging? Iya kan? Apa tuh tik sagging skin? Sama. Apa Itu- berat Tik? Loss volume semuanya. Oh. Loss volume itu nggak cuma terjadi di wajah, semua. Semua Oke. badan. Semua badan. Iya. Semua Makanya badan. ada orang yang ngukur kan, tahun Iya. ini segini, Iya. segini. Nah, Pendek. Payudara, iya, payudara kita turun. juga down to earth. iya. Makanya sekarang ada benang
benang kan kena gaya gravitasi kan dia. Makanya dia ada yang benang untuk ngangkat doang, lifting Aduh, payudara. capek banget benang itu. Iya, kasihan ya. Berat sekali bebannya. Iya. Nanti jadi bungkuk jalannya enggak. Oke. Ini kita terlalu banyak yang dibahas sampai bingung mau bahas yang mana Iya. duluan. Tadi lu udah apa tadi? Bibir filler. Terus Oke. tadi sagging. Sagging skin. Oke, sekarang kita tadi sudah ke kualitas kulit. Gitu. Berarti sekarang kita ke merubah bentuk. Merubah Oke. bentuk itu, untuk merubah bentuk ada 3 nih. Oke. Biasanya yang dilakukan filler. Filler itu mengisi bagian-bagian yang kosong. Yang tadi lost volume ya. Iya. Oke. Yang kedua adalah thread lift. Thread lift itu Oke. biasanya mengangkat benang, Oke. menggunakan benang. Yang ketiga adalah botox. Botox itu disuntikan sebuah toksin gitu ke dalam tubuh yang tugasnya yang itunya adalah Cara fungsinya, kerjanya ya. cara kerjanya adalah melemahkan otot gitu. Jadi otot lu tidak bisa bergerak. Iya. Seperti yang ini nih, dahi misalnya, kalau di botox dia jadi nggak bisa ke atas gini. Nggak bisa Iya. gerak. Nah ini nggak bisa ke atas. Ya itu tuh habis dibotox Ini dia. di botox nih pasti. Dok, botox sendiri. Enggak dong. Enggak ya orang lain. Kirain ya kan suntik sendiri. Gitu. Enggak. Jadi botox. Oke. Yang kedua yang aku bilang botox itu kan bisa dilakukan di mana aja ya. Semua yang ada ototnya itu Boleh bisa. ya? Boleh. Dimanapun, di badan pun juga bisa. Tahu Oh. nggak ada botox pundak? Pundak. Biar naik. Heeh. Pokoknya segala macam yang Yang ada kontraksinya ototnya. berlebihan Oke. itu bisa dikurangi. Sebenarnya bahkan suntikan botulinum toksin itu sebenarnya bukan untuk kecantikan awalnya. Oh. Jadi Untuk untuk apa? neuro. Oh, oke. Nah, yang tadi kayak migrain. Migrain itu bisa dikurangi dengan botox. Yes, itu tuh sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk neuro. Di dunia Oke, berarti karena gue sering migrain, abis ini Oh gue iya, harus bisa botox. Ya. Gigi? bisa. Gigi kalau bisa. dokter gigi itu kalau punya kebiasaan grinding. Oh iya itu bisa. Rahang. Botox Iya, iya, rahang. iya. Sering nyuruh pasien Loh, gue. bukannya botox rahang di Untuk kecantikan ngecilin udah juga. nggak boleh? Oh boleh. Oh boleh ya. Baru saja dilakukan. Oh oke. Baru saja dilakukan. Boleh. Bisa ya. Cuman yang nggak boleh itu adalah kalau dilakukan oleh yang tidak ahli. Ya. Oh. Itu nanti efek sampingnya Banyak banget. Iya, Hati-hati loh, benar-benar. segala sesuatu suntik, Benar. menyuntik, jangan pernah ke salon. Iya. Nah, Harus itu dia. ditanyain. Biasanya kalau orang-orang yang Banyak loh. nggak aware sama kesehatan itu mereka ke salon sembarangan filler, Ya. iya kan? Padahal ada bagian-bagian yang memang nggak boleh di filler. Bagian mana yang nggak boleh? Payudara nggak boleh. Oh, Pantat nggak boleh. oh Dan gitu. itu dilakukan di salon-salon. salon-salon. Yang fillernya itu di jerigen. Di bawah di jerigen. Jadi kayak kulit dimasuki sesuatu dan jadi diisi volume yang Jadi gede. besar banget ya. Itu rusak dong Enggak dong. jaringan kulitnya. Ini apa dulu nih? Ngomongin apa Kalau dulu si nih? filler yang Yang- salon itu loh. Oh iya dong. Kalau Iya. dokter kan dia udah Kan tahu. dia gini, itu payudara sama bokong itu banyak banget pembuluh darahnya. Oke. Jadi harus hati-hati banget. Oh. Filler Memang itu nggak boleh dibolehkan. masuk ke pembuluh darah. Karena dia bisa menghambat jalannya pembuluh darah, Oke. akhirnya nekrosis. Bisa Hmm. mati, Gitu. mati. Bisa. Orang ada yang hidung juga tuh suka pada Nah, di-fillerin tuh. itu. Apa sih Ya. konsepnya? Sebenarnya nggak apa-apa. Gue Oke. jawab. Iya, Gak apa-apa salah ya, salah ya. Anda sebagai apa Karena sekarang? gini, karena hidung deket sama gigi kok. Secara keilmuan. Kalau bersemangat. Oh, iya. Boleh loh, boleh. Waktu gue ini. Iya, Ada bintang tamu. Kita ada bintang tamu, oke. Gimana? Hidung tuh boleh semua bagian yang memang lost volume itu boleh diisi. Tadi aku bilang ya, filler adalah mengisi sesuatu yang memang sudah kosong. Oke. Apapun itu, hidung boleh, Bawah under eye mata, boleh, ya. forehead boleh, Oke. terus temporal boleh. Nah, itu adalah bagian-bagian yang berkurang karena aging. Hmm, Temporal, terus forehead, oke. Boleh, Itu tapi mesti hati-hati. mesti hati-hati Nggak karena boleh pembuluh darah di sini kaya banget pembuluh banyak darah. pembuluh darah. Hmm. Karena banyak kasus yang gue tahu, bahkan teman gue sendiri itu dia habis filler hidung, tik. Terus nggak lama kayaknya masuk ke pembuluh darah mata. Dia Oh ya buta ya. tapi untungnya nggak permanen. Nggak tahu, mungkin dikasih si HDS ya. Iya. Anti Ada botox anti itu. fillernya, anti Anti filler. filler. Jadi cepet-cepet untuk dikasih anti filler, untungnya sih nggak permanen lost vision, jadi balik. Oh. Tapi bisa, makanya Iya. kudu
hati-hati. Makanya gue bawel banget ya kalau ke dia. Kalau Iya. misalnya gue mau ini, hati-hati lo ya, jangan sampai kena itu. Iya, Hati-hati lo iya. ya. Dan dia memang setiap ini Aspirasi, cek dulu, pembuluh darah enggak. Nah besok kalau Inga datang, tutup aja kliniknya. Jangan boleh masuk. Iya, bawel banget, capek aku gitu ya kan. Tapi lebih baik begini. Lo Iya. dia tahu apa yang akan dilakukan, jadi lebih hati-hati. Sedangkan banyak di luar sana orang yang mau datang tapi dia nggak ngerti Tanpa ilmu. tindakannya mau apa, Iya, efeknya iya. seperti Kadang cuma apa. ambil harga murah. Nah, benar harga Kan? murah. Sekarang kan klinik banyak nih, Dok, ya kan? Kayak ini nawarin sekian. Kalau di logika untuk alat yang semahal itu dan tindakan Harga yang murah profesional, kok murah banget? Itu biasanya mereka bermain di apa Mereka sih? pakai apa itu? Iya, mereka pakai apa? Jangan-jangan lu dimasukin Air. Enggak. Sebenarnya itu apa ya? Yang membedakan kalau alat dulu nih ya. Iya. Kalau alat itu yang membedakan biasanya itu alat buatan mana? Ada buatan Korea. Jerman. Eropa, Korea, atau Cina, Cina. itu yang memang mereka semua sebenarnya ada sama aja. Ada efeknya tapi tergantung. Kalau alat dari Jerman mungkin 2 kali aja udah ada hasil. Oke. Dari Korea 5 kali baru ada hasil. Oh, Korea itu Dari justru nggak Cina yang high tech gitu ya dia Korea. Di bawah tergantung Eropa. ya. Oh, dia di bawah Kalau Eropa. alat itu masih di bawah Oke. Eropa sih. Kalau yang obat itu baru. Korea. Oke banget. Nggak kalah gitu. Oke. Kalau untuk Cina ya 20 lah ya. 20 kali baru ada 20 hasil kali, gitu. ya. Makanya murah. Iya, Pasti murah. berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Kecuali memang ada perawatan lainnya ya kayak skin booster gitu. Dibantu dengan Kalau alat Tapi jatuhnya jadi lebih mahal dong. iya. Iya kan? Tapi kan nggak dibayar saat itu juga. Oke. Kita masih di negara Pay berkembang. later lah. Kalau Nah, mau, itu ya dia. kan? Tapi Tik, gimana cara kita tahu ketika datang ke sebuah klinik dia pakai alat made in apa? Nggak ada yang Nggak ada. tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Jadi ya baru tahu. Ya oh berarti udah. datang terus lihat hasil. Ada juga sih merek yang memang udah terkenal gitu kayak Haifu, Ultera Oke. gitu. Biasanya kalau klinik yang memang udah pakai itu akan mereka jual di awal, nggak Iya. tutupin. Jadi itu yang akan di Ultera. langsung Iya. dalamnya. Artinya Iya, mereka iya. pakai alat yang mahal, itu. Mahal. Lu harus siap Yes. lah bayar mahal. Iya. Oke. Siap Ya, nggak denger mau tahu alatnya nggak? Mau Mau, denger mau. harganya nggak sekali Coba. treatment? 20 juta? Lebih. Lebih? 50 juta? Mahal banget. Ya, segitu. Ya, Sekali ya. Kecil. Segitu doang. Gue kira yang berapa M gitu ya kan? 50 juta mah cepetan. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Kita hentikan podcast ini. 50 juta. Ya, Diulang 40 lagi kali berapa 50. bulan kemudian? Tergantung setahun Oh, biasanya. tapi kan memang lama ya. harus diulang tapi tetap karena Oke. kan ya namanya ngerangsang kolagen ya kita nggak Iya. bisa Merangsang itu tidak bisa nggak sekali. bisa sekali Harus berkali-kali. Kolagen lo ya. kolagen Oke. merasa Aduh katanya. capek Tapi itu yang dibilang diklaim itu tuh lu kayak mini lifting, facelift. Iya. Facelift kan, Oke. operasi yang ditarik. Iya. Ini tuh mini lifting. Even Iya, iya, hasilnya sama kayak lu facelift. tapi bedanya dia nggak langsung ya sama durasinya ya. Heeh. nggak lama Ada. gitu. Oke. Iya. Sama facelift. iya facelift kan bisa langsung kelihatan tuh Betul. bisa langsung kelihatan kalau ini baru 1-2 bulan lah baru kelihatan. Oke. Baru Ada kelihatan. duit Wow. bisa cantik sis. semuanya Bisa diusahakan. Kalau Semua ada bisa duit. diusahakan. Nah, sekarang tuh banyak orang yang oplas, ya kan? Apakah itu sebuah solusi untuk tampil lebih muda menurut Dokter Tika? Jadi cukup kita kayak skin booster, botox, thread lift atau oplas. Gimana menurut lu? Gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang lebih jelek ya. Yang jelas itu adalah pilihan di tangan pasien. Yang jelas kalau oplas itu adalah sebuah tindakan yang jelas resikonya jauh lebih besar. Oke. Jauh lebih besar dibandingkan dengan benang, botox,
filler gitu. Oke. Jadi yang perlu dipersiapkan mental dan uang sih. Iya. Tetap. Gue Walaupun cita-cita sekarang gue. facelift itu nggak mahal kok. Iya. Nggak mahal. Bahkan hampir sama 50-an ya. Dengan perawatan yang tadi Iya, itu. iya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya gue takut oplas kan, takut nanti dia anestesi umum dan sebagainya. Gue mau treatment aja, thread lift, botox, kolagen stimulator, rutin. Hasilnya bisa sama nggak? Bisa ya, kecuali rutin ya. Oh, tapi Iya. rutin bisa. Misalnya gue mau Oke. hidung gue mancung, Ya nggak bisa. Bisa. Tapi iya thread lift. Cuman nggak seheboh kayak. Iya. Oke, nggak tapi seheboh. menurut pendapat lu ya, lebih suka lihat orang yang oplas atau yang perawatan tapi maksimal perawatannya? Sebenarnya tergantung lo oplas di mana ya. Gue bilang hasilnya. Nilai asik. Kita dengarkan langsung kali ini ya. narasumber kita. Oke. Minum dulu Tik. Lama nih kayaknya. Kalau udah salah nilai. Gimana? Kalau oplas itu lu harus selektif banget milih dokternya, hasilnya dia gimana. Kadang ada oplas yang hasilnya itu bisa natural gitu loh. Jadi bener-bener yang nggak too much seperti yang lu mau dan natural. Dan enaknya sekali jadi. Nah, Gitu. ada kemungkinan gagal ya? Yes, ada. jelas. Besar, walaupun dokter Iya, itu nggak besar. terkenal. Nggak besar. Justru itu lu harus research. Jadi lu harus bener-bener researchnya parah, lu lihat hasilnya gimana, baru lu nentuin gue mau sama dokter ini gitu. Tapi itu untung-untungan juga sih sebenarnya. Siapapun Cocok-cocokan. ya. Iya, siapapun yang melakukan. Terkenal apapun dokternya gitu. Jadi kalau sudah susahnya ya, kalau operasi plastik itu kalau sudah dirubah kan dia nggak bisa balik lagi ya. Dia harus menunggu masa untuk merubah lagi, revisi. Oh gitu. Jadi kok aku cantik terus gitu. Aku nggak mau deh terlalu cantik. Aku terlalu sempurna. Gitu. Nggak mau. Jangan gini Isabel. Oke. Balik lagi dong. Jadi Gitu. kalau Inge, Kalau lu pilih mana? Selama gue belum bisa menemukan dokter yang gue mau dan duitnya nggak ada, ya itu lebih tolong disebutkan dari pertama aja bisa nggak? Masalahnya dokter yang bagus itu mayoritas mahal. Prioritasnya masih berbeda ya kan saat ini. Mengusahakan yang gue bisa yaitu dengan perawatan yang optimal. Oke, tapi itu kan adalah bentuk mencintai diri sendiri ya. Kita perawatan itu kalau kita cantik, kita happy, kita bisa bikin orang sekitar kita juga happy gitu. Karena kita udah happy. Kalau ketawa nggak berkerut. Ketawanya mahal ya kan. Tapi ada beberapa orang yang kelihatan banget ya kalau dia tuh habis botox. Ketawanya nggak natural gitu. Iya. Ngeri deh. Itu ada beberapa orang yang tadi dibilang sama Inge ke salon lah, kemana lah. Nah, dia mungkin ke otot pipi, ke otot masuk. Oke. Iya, terus ke sini ke bibir. Ya bisa sebenarnya bibir itu memang bisa di botox juga biar untuk ngangkat dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau salah ya akhirnya kayak gitu, nggak bisa bergerak saat tertawa. Betul. Jadi dia suaranya ketawa. tapi gitu kan ngeri ya. Jadi kayak peran antagonis ya. Gitu ya. Ini kenceng semua. Oke. Gitu. Dan aku pernah merasakan gitu dulu. Pernah. Ya ampun. Pernah. Terus gimana tuh? Ya, itu aku gini ya, mau nyoba perawatan baru di klinik ceritanya. Ya udahlah, jadi percobaan sendiri sebelum dicobakan kan. Itu dokter yang baik tuh. Iya, dicobain kan. Terus ternyata, wah capek banget. Jadi aku benar-benar nggak bisa ketawa, Mau ketawa itu bisa, tapi capek gitu. Karena kan lemah. Iya, kata-katanya aku lagi vacation gitu ya. Lagi istirahat, usaha sendiri kamu gitu ya. Capek jadi ya bener-bener capek. Wah ini nggak bisa deh kayak gini. Akhirnya
kalau itu kan nggak ada penetralnya, beda sama nggak filler ada. tadi, Oh. nggak ada. Jadi satu-satunya cara sekali. harus di RF, dipanasin. Oke. Jadi ototnya itu dirangsang pakai panas. Ayo Dipanasin. kerja lagi. Iya, gitu dibangunin Oke, lagi, bangunin dihilangin lagi. toksinnya gitu. Oke. Juga ya. Serem Serem, bener. makanya. Jadi memang kita harus hati-hati lah. Instagram, sosial Yes. media itu benar-benar bikin orang tuh sembarangan dalam memilih, benar Iya, nggak? iya. Oh ini promo ke sana, Iya, ini iya, ke sana iya. tanpa tahu mungkin ini maksud dan tujuannya apa, fungsinya Yes. apa Justru gitu ya. sebenarnya ya tipsnya, kalau harganya itu jauh lebih murah dibanding harga yang rata-rata, Rata-rata. itu mesti bertanya-tanya. Iya, Oke. Gitu loh. gitu. Jadi Jangan kok lo bisa? kesenengan, Iya. dapat harga murah. Kalau Iya. gue gitu, karena ini apakah skill dokternya belum Mumpuni Oke. atau apakah barang obatnya. yang dipakai atau obat yang dipakai grade-nya kurang, itu mesti justru dipertanyakan. Oke. Tika ini kan punya klinik ya. Orang yang paling sering datang ke tempat lo itu usia berapa, Tik? Tergantung yang di mana ya. Kalau Banyak ya kliniknya. Jangan. Cabangnya banyak. Oke. Di mana? Oke. Jadi kalau yang di kota ya lebih ke yang di kota deh, di kota. yang di kota yang di Jakarta Selatan itu lebih ke Oh, Jaksel lebih- ya. lebih ke contouring. Oh, Lebih iya. contouring. Jadi contouring kan bisa dilakukan sama siapapun ya. Di sana kan banyak artis-artis Pendatang baru. pendatang baru Iya itu. kan? Heeh. FTV. Iya, yang sudah Padahal masih muda ya. masih muda banget. Tapi dia udah Dia umur 17 tahun, dianterin bapaknya saat itu. Filler. wow. 17 tahun. Sayang banget gak sih? Dianterin bapaknya. Sayang gak sih, Tik? Waktu itu Bibir. enggak hidung. Oh, hidung. Enggak apa-apa kan? Kan kita nggak sebut namanya. Saat itu hidung. Pengen lebih Saat itu hidung. mancung. Oh, hidung. Oke. Tapi dianterin bapaknya sendiri. Bisa. Oh. Bisa ya. Bapaknya tuh manajernya, Tik. Iya, ternyata iya. Ternyata. Oke, Ya jadi kan kalau hidung. biasanya aku memang kalau yang masih umur-umur segitu, aku nggak berani melakukan kalau misalnya nggak ada Nggak izin ada- orang tua gitu. Oke. Aku nggak akan mau melakukan itu gitu karena daripada dituntut ya Iya, agak iya. ngeri gitu akhirnya. Oke. Tapi Kalau di Jaksel Kalau itu di kontur, ya. contouring, makanya Lebih muda banyak banget yang antar 17 sampai 20-an lah, 25 lah gitu. Itu banyak banget. Wow. pengen Apa bentuknya sih lebih latar belakang fashion. mereka itu? Biasanya itu artis-artis Cantik, Oh, Bu. pengen selebgram. cantik. Pengen Oke. lebih Karena orang tuh menarik Oke. lah. zaman sekarang mungkin cantik itu adalah tirus, Iya, dagu iya. lancip, Yes. hidung Hidung mancung, Yes. bibir. tebal. Iya. Bener nggak? Itu standar Yes. kecantikan. Iya, memang ya. Ada Jadi keluar dari klinik memang seperti itu ya. Iya, iya, Kayak iya. template-nya tuh sama. Tempatnya sama. Tapi bikin ketagihan nggak sih? Banget, Ya kan? banget. Karena aku lihat teman-temanku tuh udah, menurut gue udah cukup dia segitu. Tiba besok lagi, nih bibir tambah Iya, seksi. iya, iya. Kalau foto gini, Iya. ya kan? Tapi kalau aku nggak mau melakukan hal-hal yang nggak Berlebihan. berlebihan, nggak apa ya, bukan nggak simetris. Intinya gimana Nggak pas. nggak Nggak apa pas ya sama wajahnya norm gitu. nggak pas. oke. Misalnya dia gemuk, pipinya gemuk tapi minta dagunya lebih lancip. Nggak Ah, cocok Itu kan kayak lah. proporsional, nggak Nggak proporsional. proporsional. Jadi Oke. ada cara ngukurnya nih yang proporsional tuh Gimana sih? Kayak hidung Mm-mm. hidung dan bibir misalnya. Bibir pun aku nggak mau yang berlebihan sampai maju gitu karena Iya, iya. antara ujung hidung, bibir sama dagu itu harus satu garis. Oke. Even dagu pun juga kayak gitu. Nggak mau aku dagu yang terlalu lancip, panjang gitu aku nggak mau. Jadi harus benar-benar proporsional. Kalau misalnya mau yang seperti itu jangan di saya gitu. Oh. Karena silakan ke tempat lain tempat yang mau lain. melakukan gitu. Oke. Daripada nanti dagunya sudah lancip banget, orang nanya, lu filler di mana? Iya benar. Di Dokter Kartika. Oke, gue gak akan ya kesana. ampun. Pernah nggak datang terus ngeberesin wajah Wah, yang sering banget. Udah berantakan. Biasanya kalau udah kayak gitu, Sana-sini. kalau filler yang kayak gitu aku netralin dulu. Biasanya aku netralin, pulang dulu, Mm-mm. nanti balik lagi baru aku yang ngebentuk. Aku maunya kayak gitu. Oke. Aku nggak mau yang udah terbentuk, dia mau tambahin dengan merubah dengan ditambah. Aku nggak mau. Mending aku ilangin dulu, baru aku bentuk lagi. Ya, itu. Tapi banyak yang mengerti dan mau mengerti. Yes.
Harus, kalau nggak mau mengerti, ya mohon jangan maaf nih. kesini. Jangan kesini, betul. Cari dokter yang mau itu bikin lanjutan. Iya, Seru karena sekali itu ya. seni ya. Jadi nggak benar seni. Jadi Bentuk wajah. Dari sisi lo sebagai dokter, ada kebanggaan nggak ngelihat hasil-hasil retouch lo itu? Oh, gimana? Jelas Hasil dong. karya lo Hasil ya. karya lo. Jelas dong. Jadi gini, aku itu biasanya, gue tuh kalau habis melakukan itu ya, contouring terutama, itu nggak bisa tidur. Oh iya. Oh iya? Karena malam seperti Anda ya, Sama dong, nanti gue tanya lo ya. skin booster agak Yang ada di muka saya maksudnya. iya, Oke. bengkak-bengkak sedikit, dia sudah Enggak ya. nelpon. Enggak, yang pertama dia kan itu, yang pertama kali dia bingung. Ini kenapa? Kembung kayak ikan kembung gitu, bengkak. Gue begitu waktu thread lift. Jadi gue pernah tarik-tarik benang. Kan itu selama kurang lebih 10 hari gue nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Iya. Jadi begini aja, terus kayak ngomong juga jadi susah gitu. Iya. Kenceng kan. Kenceng banget, sampai setiap hari dokterku tuh aku WA-in. Ini normal nggak sih? Iya. Normal. Dia sampai post normal ya kan? Ya itu aku nggak bisa tidur. Makanya gue tipe orang yang kayak gitu. Gue tipe orang yang apalagi filler ya. Kalau filler kan bahaya banget kan. Oh, gitu maksudnya ya? yang tadi nekrosis, yang Oke. tadi menutup pembuluh darah gitu-gitu. Itu kayak aduh, seharian ini kalau misalnya bisa melewati malam ini oke, aman. Oh gitu. Ini Kalau misalnya malam tipe dokter yang sangat bertanggung jawab. Iya. Sampai Yang nggak bisa berdedikasi dengan hasil kerjaan lo gitu. Kalau yang lain mungkin Bodo amat. bodo Gitu. amat gitu. Masuk. Benar, Iya. benar. Iya. Gue Oke. tipe orang yang kayak gitu. Jadi semakin sering melakukan itu semakin sering nggak tidur juga gitu loh. Itulah kenapa mereka berdua dibayar mahal. Karena Itu ada waktu yang memikirkan kalian para pasien gitu ya kan. Gitu. Kenapa begitu aja ya? Enggak, kalau aku nggak mengganggu kok. Tapi ya gitulah. Ini Tapi kalau dia perhatian loh gitu, misalkan abis apa gitu, gue abis tindakan apa, dia pasti selalu nanya duluan gimana Le kondisinya. Iya. Dalam hati gue, daripada dia WhatsApp gua dulu. Sebelum tidur tanya ya. dia pintar kalau mau tindakan nih gue dicelupin obat dulu, biar abis itu gue nggak bawel gitu kan, nggak sakit, nggak ini nggak itu gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol jenis-jenis perawatannya. Apa, kenapa kita perlu perawatan itu? Nah, ada satu nih yang kita perlu tahu juga. Kalau terlalu sering perawatan, itu ada efek sampingnya nggak sih? Tergantung juga ya. Heeh. Kalau untuk yang beberapa perawatan kan tadi ada yang menutrisi skin booster, ada yang kayak yang aku tadi bilang peeling, laser. Itu kalau untuk peeling itu kan sifatnya exfoliate ya. Mengeksfoliat kulit biar dia meregenerasi kulit yang baru gitu. Merangsang untuk meregenerasi kulit. Jadi kulit yang baru tuh diharapkan akan lebih bagus gitu. Itu tujuannya peeling. Nah, peeling itu kalau misalnya dilakukan kurang dari 1 bulan, dia terlalu cepat eksfoliasinya, exfoliate ya, dipaksa untuk meregenerasi kulit lagi gitu. Jadi mungkin banyak yang kalau pernah dengar kulit jadi tipis, nah itu adalah akibat sering dieksfoliate gitu. Merah-merah gitu. Iya, kulit jadi kelihatan. Itu yang chemical atau sekedar chemical. Oh, yang chemical. Kalau kita cuman pakai Di rumah. pembersih wajah yang mengandung peeling atau apa itu? Tetap aja. Oh, tetap nggak boleh. Sifatnya mengeksfoliate, kayak scrub kan sebenarnya juga nggak boleh dilakukan tiap hari. Tiap hari. Yes, Oke. gitu karena sifatnya mengeksfoliate. Exfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin barriernya nanti akan hilang. Kulit jadi tipis. Nah, itu adalah akibat sering dieksfoliate gitu. Merah-merah gitu. Iya, kulit jadi kelihatan. Itu yang chemical atau sekedar Oh, yang chemical. Kalau kita cuman pakai Di rumah. pembersih wajah yang mengandung peeling atau apa itu? Tetap aja. Oh, tetap nggak boleh. Sifatnya mengeksfoliate, kayak scrub kan sebenarnya juga nggak boleh dilakukan tiap hari. Tiap hari. Yes, Oke. gitu karena sifatnya mengeksfoliate. Exfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin barriernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu. Dieksfoliate gitu. Merah-merah gitu. Iya, kulit jadi kelihatan. Itu yang chemical atau sekedar chemical. Oh, yang chemical. Kalau kita cuman pakai Di rumah. pembersih wajah yang
mengandung peeling atau apa itu? Tetap aja. Oh, tetap nggak boleh. Sifatnya mengeksfoliate, kayak scrub kan sebenarnya juga nggak boleh dilakukan tiap hari. Tiap hari. Yes, Oke. gitu, karena sifatnya mengeksfoliate. Eksfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin barriernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Gitu. Iya, kulit jadi kelihatan. Itu yang chemical atau sekedar oh yang chemical. Kalau kita cuman pakai Di rumah. pembersih wajah yang mengandung peeling atau apa itu? Tetap aja. Oh, tetap nggak boleh. Sifatnya mengeksfoliate, kayak scrub kan sebenarnya juga nggak boleh dilakukan tiap hari. Tiap hari. Yes, Oke. gitu, karena sifatnya mengeksfoliate. Eksfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin barriernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Yang di iklan-iklan Yang itu di yang sering iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Kalau kita cuman pakai Di rumah. pembersih wajah yang mengandung peeling atau apa itu? Tetap aja. Oh, tetap nggak boleh. Sifatnya mengeksfoliate, kayak scrub kan sebenarnya juga nggak boleh dilakukan tiap hari. Tiap hari. Yes, Oke. gitu, karena sifatnya mengeksfoliate. Eksfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin barriernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Yang di iklan-iklan Yang itu di yang sering iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah Mengandung peeling atau apa itu? tetap aja. Oh, tetap nggak boleh. Sifatnya mengeksfoliate, kayak scrub kan sebenarnya juga nggak boleh dilakukan tiap hari. Tiap hari. Yes, Oke. gitu, karena sifatnya mengeksfoliate. Eksfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin barriernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Yang di iklan-iklan Yang itu di yang sering iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi. Yes, Oke. gitu, karena sifatnya mengeksfoliate. Eksfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin bariernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Yang di iklan-iklan Yang itu di yang sering iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari. Eksfoliate itu nggak boleh sering-sering dilakukan karena skin bariernya nanti akan hilang. Rusak. Yes, Hmm. gitu. Tahu nggak skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Yang di iklan-iklan Yang itu di yang sering iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya kalau itu rusak langsunglah terpapar ke Yes, dalam ke gitu dalam, ya. betul. Bahaya, bisa kanker. Skin barrier apa? Tahu kayak di Tahu. iklan-iklan itu loh. Yang di iklan-iklan Yang itu di yang sering iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya kalau itu rusak langsunglah terpapar ke Yes, dalam ke gitu dalam, ya. betul. Bahaya, bisa kanker Nah. ya. Iya. Bisa. Peeling ya, Tik. Terus Mm-mm. kalau Iklan itu yang sering Iklan-iklan disebutin di itu. iklan-iklan. Skin barrier Anda rusak, gunakan ini. Itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya kalau itu rusak langsunglah terpapar ke Yes, dalam ke gitu dalam, ya. betul. Bahaya, bisa kanker Nah. ya. Iya. Bisa. Peeling ya, Tik. Terus Mm-mm. kalau skin booster boleh sering. Skin booster boleh, boleh. tapi tergantung. Ini itu yang gue tahu Iya. lah, ya kan? Skin barrier adalah apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya kalau itu rusak langsunglah terpapar ke Yes, dalam ke gitu dalam, ya. betul. Bahaya, bisa kanker Nah. ya. Iya. Bisa. Peeling ya, Tik. Terus Mm-mm. kalau skin booster boleh sering. Skin booster boleh, boleh. tapi tergantung isi Oh. dari skin Iya, skin boosternya, semuanya. nggak semuanya. Apa ya? Dia sebuah lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya kalau itu rusak langsunglah terpapar ke Yes, dalam ke gitu dalam, ya. betul. Bahaya, bisa kanker Nah. ya. Iya. Bisa.
Peeling ya Tik. Terus kalau skin booster boleh sering. Skin booster boleh. Boleh. Tapi tergantung isi dari skin boosternya, nggak semuanya. Yang boleh sering. Contoh. HA itu boleh, hyaluronic acid lapisan yang melindungi kulit dari polusi, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya kalau itu rusak langsunglah terpapar ke dalam ke gitu dalam, ya. betul. Bahaya, bisa kanker ya. Bisa. Peeling ya Tik. Terus kalau skin booster boleh sering. Skin booster boleh. Boleh. Tapi tergantung isi dari skin boosternya, nggak semuanya. Yang boleh sering. Contoh. HA itu boleh, hyaluronic acid boleh. Terus dan salmon boleh. Boleh. Tapi tergantung mereknya ya, tergantung merek ya. Asik. To be announced. Nanti boleh loh kita diundang-undang ke openingnya dok. Main dong. Jangan cuma main, perawatan. Main aja bikin usaha. Banyak kalau yang cuma main doang. Oke, jadi intinya semua udah harus mempersiapkan, mentalnya disiapin dulu sama budgetnya. Disiapin dulu. Oke Dokter Tika, terima kasih udah mau datang ke podcast kita. Jangan kapok ya. Siapa suruh tadi nyebut ya kan? Kan jadi beride. Gitu. Terima kasih udah ngobrol bareng kita. Dan kita punya obrolan seru lagi di episode berikutnya. Jangan lupa komen. Iya, yang mau dapat ini tetap nih mau komen ya. Nanti kita boleh ya bawa ini untuk dokter, kalau taruh di atas mejanya ya. Biar semua tahu ada di balik podcast. Terima kasih Dokter Tika. Sampai ketemu. Saya Inga pamit. Sampai ketemu lagi. Dah.